Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Sinain Justisil dengan NIM 21650150. Nah, di sini saya akan memberikan dari tugas-tugas sebelumnya untuk lebih rinci tentang kasus-kasus yang saya berikan yang tugas-tugas lalu dengan rincian tentang hukumnya, undang-undangnya. Baik, di sini ada yang pertama adalah pencurian identitas. Sebelumnya ada 3, ada data pribadi pelamar kerja, data 17 juta pelanggan PLN, data 17 juta pelanggan PLN juga. Nah, di sini pasal yang dikenakan adalah pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Nah, untuk yang kedua adalah phishing. Nah, untuk phishing ini ada sebelumnya ada 3 kasus. Ada kasus 13 tersangka penipuan link phishing, pembobolan m-banking Kaspersky, dan Pasutri di Padang jadi korban phishing. Nah, untuk kasus ini kena pidana pasal 263 KUHP berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Nah, sanksinya itu pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang ketiga adalah malware. Nah, di sini ada 3 kasus juga, 5 juta smartphone Android tersangka Rotten Size, internet Eropa lumpuh total karena malware Mirai, dan Stuxnet senjata cyber Amerika Serikat. Untuk undang-undangnya sendiri adalah nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 12 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Nah, sanksinya tersendiri adalah ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya adalah 4, ransomware. Di ransomware ini adalah ada 3 kasus juga yang sebelumnya: serangan ransomware Colonial Pipeline, serangan ransomware Bank Indonesia, dan serangan ransomware Samsung. Nah, serangan ini dapat terkena pidana Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasalnya pasal ayat 1 dan 2 berbunyi tentang pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sanksinya adalah pasal 5 ayat 1 dan 2. Pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah 5, peretasan hacking. Serangan di website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pembobolan database Polri, dan tiket.com dan Ketlink diserang hacker. Di sini terkena pidana Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan KUHP, namun berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, pelanggaran privasi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya adalah serangan DDoS. Di sini ada 3 juga, serangan DDoS melumpuhkan PlayStation, serangan DDoS pada Twitter, dan serangan DDoS situs DPR. Pasal 42 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE mengatur penyidikan terhadap tindak pidana cyber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Nah, sanksinya berupa denda atau penjara. Selanjutnya adalah pencurian kekayaan intelektual. Di sini ada 3 juga kasus: Google versus Uber, Reka versus SAP, dan Taxi versus SK Hynix. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat menjadi dasar hukum yang relevan. Pasal 45 ayat 1 berbunyi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan data
membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lanjut adalah 8 pemalsuan. Di sini ada pemalsuan materi, pemalsuan uang, dan pemalsuan tes PCR. Nah, kasus-kasus tersebut dapat kena pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah pasal 111A berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen kependudukan, sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Selanjutnya adalah 9 pornografi anak atau child pornography. Di sini ada 3 kasus pornografi anak melalui media sosial, kasus penjara konten pornografi anak, dan kasus pornografi anak sesama jenis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh, menguasai atau menggunakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya adalah cyberbullying. Di sini ada kasus Kyle Elijari, kasus siswa 5 dan kasus siswa SMP. Nah, di sini ada terkena pidana tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak yang disebutkan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik, dan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran cyberbullying adalah penjara paling lama 4 tahun, denda maksimal 750 juta rupiah. Selanjutnya adalah penyebaran informasi palsu. Di sini ada 3 penyebaran hoax COVID-19, hoax telepon desa dan chat WA dipantau pemerintah, dan kasus hoax Ratna Sarumpait. Di sini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 378 KUHP berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja menipu seseorang dengan menggunakan nama palsu atau dengan cara yang lain melakukan tipu muslihat, sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan 1 hari. Nah, selanjutnya adalah peretasan email. Di sini ada Storm 0558, perusahaan PT Penggilaran, dan Yahoo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45A ayat 2 berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya adalah pengintaian espionage. Di sini adalah pengkhianat CIA. Di sini juga ada Robert Hansen dan John Walker. Di sini yang terkena pidana adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Pasal yang mengatur tentang pengumpulan data elektronik ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumpulan data elektronik secara tidak sah. Sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak 12 miliar rupiah. Selanjutnya adalah penggelapan. Di sini ada 3 kasus penyebaran foto, pemerasan ASN, dan pemerasan via aplikasi kencan. Di sini ada dapat kasus pidana pasal 368 KUHP berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu, memaksa, atau menggunakan kekerasan melakukan penggelapan, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 atau 8 tahun 4 tahun atau 8 bulan. Selanjutnya adalah 15 kejahatan keuangan online. Di sini ada kasus mahasiswa IPB modus penipuan, kasus penipuan BEC dari Facebook, dan kasus penipuan bank. Di sini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45B yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan dengan cara menyebarluaskan informasi elektronik yang menyesatkan. Sanksi yang diberikan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta.
Selanjutnya adalah pelanggaran privasi. Di sini adalah kasus Jaehyun NCT, kasus Pangeran Harry, dan kasus Google. KUHP pasal 310 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mempergunakan atau menunjukkan kepada orang lain surat atau tulisan yang diketahui atau patut diduga palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 2 bulan. Sanksi yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Data Proteksi Komision atau DPC adalah denda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Selanjutnya adalah pencurian akses unauthorized access. Di sini adalah kasus pencurian dengan modus illegal access, kasus Bivitri Susanti, dan kasus Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bunyinya barang siapa dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak melakukan pengambilan dengan tidak menghilangkan paksaan terhadap barang yang dipercaya kepadanya atau yang ada di bawah pengawasannya. Sanksinya adalah dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 juta rupiah. Selanjutnya adalah kejahatan seksual. Di sini adalah kasus Via Valen, kasus Citra Kirana, dan kejahatan seksual pada anak. Pasal 29 Undang-Undang ITE Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pengiriman informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang isinya mengancam, menakuti atau melecehkan, sanksinya pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya pemerasan online blackmail. Di sini ada pemerasan Syahrul Limpo, pemerasan penyebaran dengan konten intim, dan pemerasan petugas di bandara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian material atau imaterial terhadap orang lain atau kelompok masyarakat tertentu. Sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yang terakhir adalah kejahatan sumber daya komputer. Di sini ada penggelapan koin kripto, hacker serangan Equifax sejak Maret 2017, dan LinkedIn. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja menggunakan kesempatan dan yang ada karena jabatannya atau kedudukannya memperdaya orang lain dengan jalan tipu mustia sehingga orang tersebut menderita kerugian harta. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun. Mungkin itu saja dari 20 jenis kasus. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.